Offside Duo yang lagi senang sebelah saya. Gak pakai baju Liverpool tuh Mas. Ya akhirnya menyamai gelar MU menjadi 20 trofi Premier League. Tapi sekaligus dengan berat hati gue mengakui Liverpool menjadi tim tersukses dari Britania Raya atau dari Inggris Raya, di mana memang tidak hanya gelar Liga Champions yang memang lebih banyak, tapi juga gelar Premier League-nya sudah menyamai perolehan MU yang membuat sekarang tidak ada lagi perdebatan siapa lebih baik di Inggris, karena gue harus mengakui ya Liverpool, apalagi ngelihat sekarang MU di peringkat 14 ya. Jadi ya udahlah, ini untuk ya dengan berat hati dan juga memang menyedihkan ya, gue harus mengakui Liverpool dalam beberapa tahun mungkin gue harusnya mikir Liverpool harusnya dalam 5 tahun terakhir ada juaranya, nggak cuma satu di bawah Klopp, karena dia punya kapasitas yang sebenarnya juga sangat baik, tapi memang cukup mengherankan di bawah Klopp justru hanya bisa satu, tapi justru membutuhkan tangan magis seorang Arne Slot yang menggantikan di musim perdananya langsung mendapatkan satu trofi. Ya debatable, walaupun memang dibilang saat City-nya lagi hancur juga, Chelsea lagi hancur, tapi gimana pun juga ini musim perdananya yang orang juga bilang mungkin ada transisinya juga, pembeliannya juga nggak banyak, tapi somehow Slot bisa memadukan semua racikan itu dan akhirnya bisa membawa Liverpool meraih sukses dan dengan poin yang cukup jauh ya Mas. Jadi ini bukan sebuah yang kalau orang mungkin ngata-ngatain Leicester dulu karena pesaingnya lagi jelek, nah Liverpool bukan karena coincidence seperti itu sebenarnya kan juaranya musim ini kan. Karena memang masih ada tapinya juga. Enggak, ya biar nggak dibilang menjilat Liverpool banget gitu gua. Kan gua nggak mau dibilang oh lu sekarang menjilat Liverpool, enggak. Gua mengakui Liverpool bagus, tapi gua pengen dengar apakah memang ini murni karena bagusnya Liverpool atau memang ada faktor lain yang membuat akhirnya Liverpool bisa beda berapa nih sama Arsenal sekarang? 15 ya? 15 poin bahkan jaraknya. Jauh banget 15 poin. Jauh banget. Dan belum selesai kan? Iya, bisa 20 poin kalau Arsenal kepleset mulu karena dengan alasan fokus. UCL. Benar, sama MU beda berapa? MU berapa? 82 ke 39. Anggap aja 40. Anjing, bedanya 43 poin coy sama Liverpool. Jadi ya gue harus mengakui Liverpool rajanya Inggris lah gitu. Gimana lo ngeliat dari rekapnya musim ini Mas? Pengakuan dari Gary Neville kan juga udah ya. Ya, Neville sampai digulatin sama nggak tahu punya hostnya tuh kayak badannya gede gitu. Dikunci Mas, kayak pitting gitu. Lah buset. Neville mau diginiin di acara TV gitu untuk mengakui Liverpool ya udah paling sukses sekarang. Dia bilang dengan berat hati ya, dia bilang ini harusnya menjadi tamparan buat MU bahwa Liverpool sekarang resmi menjadi klub tersukses di Britania Raya yang tadi lu bilang ya. Betul. Walaupun banyak yang masih bilang enggak, mereka cuma 2 gelar kok di Premier League. Nggak ngitung gitu ya. Yang 18 sebelumnya gitu. Ya walaupun nunggu 30 tahun untuk gelar ke 19-nya. Tapi nunggu 5 tahun doang gitu ya untuk gelar berikutnya. Tadi lo bilang di era Klopp, emang kayaknya seharusnya kalau kita bicara poin ya, beberapa poin itu sudah menunjukkan beberapa tim juara dengan poin yang jauh di bawah Liverpool ketika mereka menjadi runner up gitu. Artinya kan emang Super City yang pada saat itu yang bisa menghentikan kedikdayaan Klopp ya bersama Liverpool gitu. Emang kalau dilihat 8 tahun Klopp kok kayaknya cuma dapat 1 trofi gitu. Kita yang jadi banter-banteran fans juga kan. Iya, maksudnya ini kalau terbaik kalau cuma segini trofinya gitu kan. Tapi pesaingnya Pep tapi cuma 1 kali dapat menang gitu kan. Betul, tapi kan yang kita hadapin Super City, Super Pep yang emang lo nggak bisa kehilangan poin atau mistakes itu penting banget ya, untuk perburuan juara, dan ketika lo lawan City lo lengah dikit ya lo bisa kekejar gitu, dan City melakukan itu berulang kali. Di musim ini kekhawatiran gua masih City sebetulnya di awal karena kan sebetulnya mereka nggak banyak berubah kalau si Rodri-nya nggak cedera ya. Tapi kan ternyata semakin kesini makin kelihatan ketergantungan mereka terhadap si Rodri itu, dan juga yang lainnya ngikutin semuanya satu irama, kayaknya jelek semua gitu City. Dan gue nggak pernah ngelihat Arsenal tuh bisa ngejar Liverpool memang, makanya gue bilang kan waktu itu kan di sini juga Ji, gue bilang sampai Liverpool mengalahkan City di Desember tuh ya. Desember ingat gue. Pegang omongan gue Liverpool bakal juara, dan benar kejadian mereka ngalahin City dan akhirnya betul mereka menjadi juara. Gue waktu itu hitung-hitungannya sebelum Pak Wani kan mau berangkat nih waktu laga lawan Spurs, gue bilang Pak Wani kayaknya sempet nanya laga apa ya kira-kira yang bakal menentukan juara. Spurs, gue udah bilang itu kan, gue hitung kalkulasinya kayaknya laga lawan Spurs menang, ternyata karena Arsenalnya berapa kali ketahan
cukup imbang doang kan lawan Iya. Spurs, tapi ya mereka memerayakan ulang tahun ke-51 gue Ji. Jadi skornya 5-1 Bisa gitu. pas gitu ya Mas Aryo. Ulang tahun sekaligus perayaan pastian juara Liverpool kemarin. Gila. 5-1 itu statement ya dari pemain Liverpool semua, tampil luar biasa, dikejutkan oleh sang mantan Solake. Iya ya anjir ya, bener ya? Iya. Iya umur 51 ya? Iya. Anjir bisa pas banget anjir 51. Iya, gue baru ngeh nih umur 51. 5-1 ketahuan dah gue tua. Ya, enggak Tuan Justin tetap lah, Iya. beda 7 tahun. Solanke ngegolin. Ya di awal-awal. Tapi Liverpool kalau mereka sekarang kan menjadi raja comeback juga kan. Iya. Salah satu faktor mereka menjadi juara di musim ini adalah beberapa kemampuan mereka untuk comeback. Berapa kali mereka di partai-partai penting Iya. bisa membalikkan situasi dari 0-1 jadi 2-1, dari 2 sama menjadi 3-2. Ketinggalan jadi 2 sama, Iya. pernah juga yang zamannya Nunes dulu yang dari Iya. lawan Newcastle ya. Iya, itu laga-laga yang nunjukin ya kapasitas tim yang memang layak menjadi juara. Dan Mentality. dibuktiin gol-gol semuanya keren-keren semua sih gue bilang. Iya. Gol-golnya McAllister keren, Gakpo keren, Salah juga keren, gak mau kalah juga. Terus terakhir ya harusnya Salah juga ya, Iya. tapi dibilang si Udogi Dogi bunuh diri. yang bunuh diri gitu. Jadi ya gue cukup puas dengan statement Liverpool yang nggak mau cuman skor imbang untuk memastikan gelar Iya, mereka, iya. tapi dengan sebuah statement bahwa mereka memang layak menjadi juara. Ji, gue bilang di musim ini di awal gue sempat skeptis juga terhadap kedatangan Slot, hanya berbekal ngelatih Feyenoord. Gue bilang menjadi pemuncak di Eredivisie itu bukan sebuah prestasi ya, sorry to say, karena banyak sekali pelatih yang bisa melakukan itu. Even Steve McLaren pernah menjadi juara itu. Ya Twente ya. Twente ya. Ya Frank de Boer, Ten Banyak lah ya. Hag, banyak lah. Philip Cocu, segala macam bentuk pelatih asal megang the Grade 3 ya, atau 3 besar, itu pasti bisa menjadi juara lah ya di situ. Jadi gue bilang cukup nggak ya si Slot itu untuk bisa megang Liverpool gitu. Tapi ternyata beberapa keputusan dia di awal musim menandemkan lagi Van Dijk dengan Konate. Awalnya kan di pertandingan pertama dia tuh Kwanzaa dulu tuh yang dia mainin based on musim lalu bagus kan. pramusim dan musim lalu bagus. Ditaruh di pertandingan pertama lawan Ipswich, tapi butuh hanya 45 menit. Akhirnya si Slot bilang, oh Kak, ini bukan tandemnya Van Dijk yang harus di musim ini. Babak kedua langsung diganti, dimasukin Konate, dan itu kebukti menjadi salah satu pairing terbaik ya di Premier League musim ini menurut gua, selain Saliba sama Gabriel yang kemasukan paling sedikit di musim ini. Liverpool di posisi kedua. Lalu pemilihan Gravenberch juga di awal bingung mencari pengganti Endo siapa. Untungnya Endo di pramusim main jelek sehingga Slot butuh, gua harus ganti Endo nih, nggak mungkin mainin Endo nih di pertandingan pertama. Zubimendi nggak datang-datang, akhirnya menolak, akhirnya gabung ke Arsenal. Terus Gravenberch akhirnya ditaruh di posisi itu, dan dia kalau nyebut pemain-pemain yang punya rapor tertinggi buat Liverpool di musim ini yang betul-betul bisa membuat Liverpool menjadi juara, ya salah satunya pasti Gravenberch ya. Selain Van Dijk, Gravenberch, McAllister tampil selalu konsisten. Sobo juga bisa step up ya gamesnya untuk bisa menyumbangkan. Stabil lah dia. Stabil. Nggak terlalu outstanding tapi stabil memang dia. Terutama off the ball-nya. Ini pemain yang nggak mau kehilangan second ball. Kalau tiap duel dia ngotot untuk ngerebut bola. Kalau dia kehilangan, itu kan yang dibutuhkan dari sebuah tim yang tampil ganas seperti Liverpool sepanjang 90 menit ya. Dan juga lini depan. Mereka betul bergantung pada Salah. 46 gol involvement. Iya, gila masih berjalan di musim ini, butuh 1 untuk menyamai rekor. Ini kan fantastis ya. 28 gol, 18 assist. Itu sama Rafinha, tapi Rafinha di seluruh kompetisi musim ini buat Barcelona. Tapi Salah hanya di Premier League. Lalu di depan tadi gue bilang selain Salah, Luis Diaz tampil tetap gacor. Gakpo juga tampil gacor. Jota. Bahkan gue bilang Chiesa juga walaupun dikit menit mainnya, tapi setiap main bisa nunjukin something yang punya prospek ya buat Liverpool. Darwin Nunes ya kebanyakan buang peluang, tapi tetap aja ketika dia di atas 2 digit gak sih tapi golnya? Kayaknya 2 digit deh. Kalau total seluruh kompetisi kayaknya nyampe deh. Enggak, kalau Premier League doang masa gak tembus 10 sih kayaknya. Siapa? Darwin? Enggak nyampe. Enggak ya? Oh. Yang 2 digit tuh cuman Salah sama Diaz.
Luis Diaz. Jota juga kayaknya lumayan banyak Kalau di golnya. Premier League ya, kayaknya Premier League enggak deh. Kalau Oh iya cuma 5. Iya ya, kalau semua Bahkan Tosmodis cuma 7 ya total sama assist 14 ya. iya 7 gol 7 assist. Jelek banget dari tahun ini memang dia. tahun ini ya jauh lebih jelek dibanding musim perdana dia. Hmm. Tapi ya secara overall gue bilang semua pemain bisa step up. Ya, ya. Curtis Jones even ketika tampil juga nunjukin performance luar biasa. Harvey Elliott juga tiap dipasang tampil luar biasa. Jadi memang 11 intinya walaupun di depan berapa kali dirotasi lini depannya tetap aja bisa konsisten. Ada masa naik turunnya, sempat kalah dari Forest, sempat kalah dari Fulham. Iya. Tapi lo lihat menangnya Ji 25 itu udah ngelewatin musim invincible-nya Arsenal ya. Iya. Arsenal invincible tuh cuma 84. Dia banyak serinya dia. Iya, 84 poin, 22 menang, 12 seri. Hmm. Itu apa yang didapat oleh Arsenal gitu ya. Sementara Gila sih emang Liverpool nih. udah 25 ya. Jadi 25. ya ini gue bilang layak, jelas layak. Semua tim pasti ada ups and downs-nya, tapi Liverpool bisa memanfaatkan itu dan tampil konsisten sejak week pertama. Jadi kan memang nunjukin tim ini dan Slot segala macam rekor dia bukukan 10 kemenangan dalam 12 pertandingan itu salah satu yang tercepat juga. Debutan pelatih yang kelima ya. Setelah Mourinho, Ancelotti, si Pellegrini sama Conte sebelumnya debutan yang menjadi juara masing-masing 3 untuk Chelsea, 1 untuk City dan dia menjadi debutan pelatih yang menjadi juara juga, pelatih Belanda pertama yang menjadi juara. Akhirnya ada pelatih Belanda yang jago. Ya ampun. Gue pikir Belanda fraud sekarang. Dibilang Itali kan, kalau Justin bilang Itali pelatihnya kan katrok. Tapi paling banyak juara di Premier League tuh. Bahkan Ranieri bisa juara di Premier League. Ada Conte, ada Ancelotti gitu kan. Dalam 10 tahun terakhir tuh justru pelatih-pelatih Itali banyak yang menjadi juara gitu. Tapi gila ya, berarti ini benar-benar mematahkan apa ya? Pertama pelatih debutan, kedua dia hanya melatih Feyenoord, ketiga skuad Liverpool yang udah mulai habis ya. Udah mulai habis lah, udah waktunya mulai regenerasi gitu kan di musim lalu karena Klopp ternyata tidak bisa lagi memotivasi atau memaksimalkan dari skuadnya yang ada kemarin. Tapi ternyata Slot bisa merubah semuanya padahal hanya sedikit switch. Gravenberch lebih dikasih kepercayaan. Kemudian ya oke dari segi strategi ada perubahan sedikit, tapi sisanya kan pemainnya gak banyak berubah. Ini akhirnya membuat orang ternyata bisa. Makanya banding-bandingin aku ujung-ujungnya sama itulah si Ten Hag, Amorim yang bukan dari Belanda pun tapi pelatih debutan ternyata gak bisa gitu juga. Sama pelatih-pelatih lainnya pukulan juga buat Arteta gitu yang dibilang lu udah 5 tahun tapi gak ngapa-ngapain gitu kan selain piala ini. Tapi kalau dari di luar itu semua Mas, dari sisi teknikalnya tadi apa sih yang berubah banget dari Liverpool era Klopp sama era si Slot ini? Sebenarnya nggak jauh beda ya dari cara main, directnya juga banyak gitu kan, bermain vertikalnya ya kan. Maksudnya mereka bukan tim yang nge-build up dari bawah, tapi kombinasi ya. Kadang-kadang mereka high defense line juga, tergantung lawan yang mereka hadapi gitu. Cuman yang penting adalah bagaimana mereka melakukan pressing ya, counter press itu ngebuat lawan tuh nggak nyaman untuk megang bola dan semuanya bergerak dalam satu irama yang sama gitu, nggak ada yang berat sebelah satu doyan lari tapi yang lain cuma jalan gitu kan, banyak yang tim yang kayak gitu. Madrid beberapa orang doang yang berlari tapi sisanya jalan doang. MU nggak usah disebut ya. Itu dia. Banyak yang jalan sore gitu. Tapi ini satu irama semuanya lari, semuanya nggak mau kehilangan bola. Ya kalau kehilangan bola semuanya tanggung jawab. Even Trent bahkan gue bilang salah satu musim terbaiknya juga dari sisi defense ya. Dalam beberapa musim lalu kan kita lihat ini pelatih sisi offense-nya, ini pemain dari sisi offense-nya emang luar biasa gitu. Tapi defense-nya kan selalu kita bilang wah ini titik lemah Liverpool gitu. Tapi gue bilang di musim ini dia bisa memperbaiki itu, bola-bola yang jauh ke dia bisa dia cover. Ya karena Gravenberch juga yang ngebantu dia ya. Tapi secara overall gue bilang ini one of the best season-nya dari Trent. Di musim terakhirnya lagi kayak kemungkinan ya. Kayaknya sih musim terakhir dia ya. Dan gue bilang dari pemain-pemain yang tadinya 3 pemain yang kontraknya bermasalah ya, Van Dijk sama Salah, emang gue pribadi bilang gue lebih rela kehilangan Arnold daripada Salah sama Van Dijk atau Salah gitu. Jadi ya best decision, best for Arnold mungkin akan lebih
Axel bersama Madrid kalau dia jadi ke Madrid emang. Ya. Dan mungkin juga ini satu kuncinya juga adalah bagaimana ya, gue nggak tahu nih sebaliknya atau berkesinambungan, tapi gue rasa memang salah satu faktornya adalah bagaimana Slot bisa menjaga pemain-pemainnya tetap bugar ya. Jarang banget lihat ada pemain kuncinya Tadi gue mau tambahin juga. cedera ya. Betul. Cedera panjang. Dia cukup berani untuk mengganti pemain-pemain kunci gitu. Tapi Salah hampir nggak pernah diganti. Tapi di awal-awal musim diganti Ji. Oh iya. Menit 71. Iya di awal-awal ya. Habis itu nggak pernah lagi mas. Iya. Beda kalau dulu kan Klopp justru di menengah sampai akhir mulai diganti tuh akhir-akhir kan. Kalau ini dari awal udah dia tahu pemain gue yang penting siapa, ditarik-tarikin tuh. Iya. Antara McAllister, Sobo kan udah pasti sering diganti tuh. Terus Salah pun yang hampir nggak pernah diganti gitu ya di era Klopp, tapi berani diganti. Trent juga berapa kali diganti. Jadi ya dia tahu what it takes untuk membuat tim lo bugar terus, nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Ya dengan adanya rotasi yang cukup ini, makanya pemain-pemain tadi yang dan rotasinya pun juga bisa bekerja dengan bagus juga gitu kan, nggak yang jauh juga gapnya. Betul, makanya penggantinya akhirnya punya jam terbang cukup untuk bisa menjaga ritme juga gitu. Jadi kayak tadi gue bilang Curtis Jones masuk, lalu si Harvey Elliott masuk, Conor Bradley di kanan, tuh Tsimikas di kiri. Iya, Tsimikas cukup sering di awal-awal main terus. Cukup sering. Jadi kan ini pemain-pemain yang dikasih jam terbang cukup reguler di setiap pekannya walaupun sebagai pemain pengganti, sehingga ketika dia main mereka bisa menjaga konsistensi Liverpool. Jadi ya kuncinya dari main yang penuh pressing tapi penuh perhitungan juga Ji. Itu apa sih 74%? 24 poin sama ya sama Klopp era. Win percentage-nya. Oh iya 74 sama Klopp era 21-22 sama kalah. Itu pas juara. Pas Klopp pas juara 84% ya, lebih tinggi lagi ya. Menangnya 3-2 saat. Iya, tapi memang lagi gacor-gacornya Firmansyah sih memang ya. Ya pasti kongres buat Liverpool dan juga Mas Haryo yang merayakan ulang tahunnya ke-51 dan juga kemarin menang 5-1 dan akhirnya menjadi juara ke-20 kalinya untuk Premier League. Well deserved sebagai tim rival. Udah gak ada ini. Udah gak ada amunisi banter dari fans MU. Tidak ada ya? Karena kita sama diri sendiri aja sudah banter sekarang ya. Makanya gue hari ini siaran di awal-awal ngebahas Liverpool pakai kacamata hitam dulu biar gak kelihatan nangis guys. Kita pindah dari Liverpool, buka kacamata biar gak kelihatan buka kaca guys ngomongnya. Takut kelihatan sakit hatinya gitu ngeliatin Liverpool juara. Kita pindah dari Liverpool yang juga kemarin dikalahkan sama tim asal Prancis, Paris Saint-Germain yang akan bermain menghadapi wakil Inggris lainnya Arsenal di leg pertama semifinal Rabu dini hari nanti, di mana ini akan menjadi laga yang ditunggu-tunggu karena dua tim ini sebenarnya menjadi kuncian yang sama-sama belum pernah juara, tapi harus pernah ke final juga dua-duanya. Pernah ke final dan sama-sama kalah juga dan sama-sama tipis kalahnya kan juga sama-sama 1-0 lawan. Itu 2-1 kan yang Barca Arsenal kan, yang kartu merah juga kan. Iya. Iya, sama-sama ada penembusan yang belum unfinished business, tapi mereka justru harus bunuh-bunuhan di partai semifinal ini. Jadi harus ada satu dari mereka yang merelakan dirinya gugur untuk berjuang menyudahi puasa gelar Liga Champions kalau mereka bisa menang di final juga. Tapi kita lihat ini Arsenal dalam secara moral pastinya lagi naik banget karena mereka bisa ngalahin Madrid yang dibilang rajanya Eropa, jangan pernah lupakan Madrid, jangan pernah coret Madrid dari Liga Champions, tapi ternyata gitu aja lewat remontada. Remonesa. Ya Remonesa, kita doang yang tahu tapi Remonesa tuh Remon tuh pacar Nesa ya guys. Jadi memang ini merupakan kalau Nesa banyak yang tahu di sini ya. Ya tahu Nesa, orang udah pada nyuruh sekarang Nesa. Bukan gue yang nyuruh guys. Tapi yang jelas ini pertandingan yang menarik buat ditunggu karena dua-duanya mainkan sepak bola yang atraktif, mainkan sepak bola terbuka, sepak bola menyerang dan punya pemain-pemain sayap yang sama-sama kencang gitu. Kita lihat nanti lu seperti apa Mas previewnya secara secara moral mungkin Pak PSG juga sudah juara lebih dulu, jadi dia sudah lebih rileks, secara prioritas sudah lebih punya jam istirahat dan mengatur kebugaran lebih enak. Arsenal walaupun katanya rotasi pun juga tetap aja dia harus menjaga match fitness juga. Tapi juga mau gak mau dia juga harus menjaga kebugaran pemain-pemainnya. Dan kalau ngelihat dari ini akan bermain di kandang Arsenal lebih dulu, gimana proyeksinya nih?
Ini mungkin Kemarin dua baru kalah PSG 3-1 ya sama Nice ya. Nice. Gue pikir kan mereka ngalah ya, tapi materinya sebetulnya materi inti juga sih yang Dia dimainin. jaga match fitness juga dia biar Jaga, tetap. betul. Karena kan berapa kali kebukti tim yang udah juara tuh justru ketika di Liga Championnya agak sedikit kehilangan Kendor. sentuhan gitu Iya, kan. iya. Timnya Pep bersama Munchen kan gila itu kan pekan ke 27 apa udah pernah juara itu waktu Munchen. Makanya dia abis itu waduh kayaknya gak bagus juga nih untuk bisa menang awal gitu. Tapi PSG kan setiap musimnya menang awal mulu ya. Iya. ini tim kayaknya cheat code nih kalau main di Liga Prancis Yoi. nih. Mau kayaknya pernah kalah kayak tiap nonton kita kalah gitu. Tapi kok masih unggul jauh gitu Jauh ya banget ya. dari sisi poin. Kayaknya mereka startnya tuh udah plus 8 duluan gitu kali. Tapi ya ini dua tim yang gue bilang dari sisi permainan gue impress sama dua tim ini ya. Selalu kan gue bilang di Inggris tuh yang mainnya enak ditonton tuh Arsenal, one of the best dari sisi permainan ya. Walaupun kadang-kadang end produknya nggak berujung gol gitu, kadang-kadang sulit untuk mencetak gol. Tapi bagaimana mereka bermain, gue bilang ini tim yang enak sekali ditonton. Dan juga Paris Saint-Germain ketika mengalahkan Liverpool, gue melihat ini tim yang unstoppable ya kalau laga lawan Liverpool ya. Liverpool kan lo tahu unstoppable di Inggris tapi bisa digituin sama City dalam 2 leg. Dua-duanya permainan yang betul-betul dominan, sementara di sisi lain Arsenal dua-duanya dominan juga lawan Real Madrid. Jadi ya tadi lu bilang ini laga yang dari sisi tontonan kita akan sangat enak untuk bisa menonton, apalagi dimulai dengan permainan pertama di Arsenal. Arsenal selalu ngambil inisiatif serangan ketika tampil di Emirates. Cuman gue bilang kan kalau tim itu punya kemampuan untuk melangkah jauh itu ditentukan dengan bagaimana mereka defense-nya bagus apa enggak gitu. Nah, Arsenal kan ketika mereka sampai di final Liga Champions 2005-2006 itu mereka justru mengukir rekor dari sisi defense terbaik 800-an menit kalau nggak salah mereka nggak kebobolan. Sol Gembel sama Kolo Toure tuh jago banget. Itu sama si siapa? Kanan Eboe. Kanan Eboe. Lauren. Ganti-gantian sama Eboe. Lauren sama kirinya si Ashley Cole. Itu dari sisi defense-nya mereka luar biasa dan akhirnya mereka kan ada kompromi ya antara lo nyerang tapi lo defense-nya tetap baik. Nah, Arsenal di musim ini justru defense-nya yang jarang sekali di highlight kan sama orang ya. Orang selalu melihat ini tim banyak peluang nggak bisa cetak peluang, ini tim nggak punya pencetak gol gitu, tapi selalu nggak melihat defensively mereka tampil yang selalu luar biasa gitu. Sulit tim untuk mencetak gol ke gawang mereka gitu. Pairing dari Gabriel sama Saliba tadi di awal gue udah bilang yang terbaik yang di partnership sekarang gitu. Gabriel mengalami cedera, kita sempat skeptis ya Ji. Waduh, Kiwior yang gantiin bakal ngejar Mbappe gimana caranya gitu. Taunya dia bisa step baik-baik up. aja. Dia malah Saliba yang blunder. Iya, Saliba 2 kali blunder berturut-turut lagi dalam 2 pertandingan. Kiwior ternyata bagus banget permainannya. Jadi ya kita akan melihat defensively mereka bagus gitu. Cuman salah satu komponen yang hilang, Partey itu gue bilang bakal krusial juga nih. Karena kan selama ini yang bisa membuat defensive pairing ini tampil stabil di setiap pertandingannya tuh karena ada bantuan dalam tanda kutip dari Partey itu kan. Dia bisa nutup seperti halnya Liverpool dengan Gravenberch dengan segala macam gaya dianya untuk nutup lawan, nakal-nakalnya dia terhadap lawan. Tapi yang penting kan lo tersaring dulu nih bola di lini tengah gitu. Dan dia punya syuting keras luar kotak penalti juga masalah Partey itu. Iya, dan dia ketika maju ke depan juga nggak lama gitu. Ketika dapat bola dari belakang dimajuin ke depannya dia juga cepat juga. Dia berani juga bergerak maju dribbling sedikit ya untuk bisa ngelihat teman lalu dioper. Dia juga punya ball handling yang cukup bagus. Jadi salah satu kehilangan berat menurut gua ya ketika mereka tidak punya Partey. Ya tadinya sepertinya kan kita ketika bilang Gabriel juga sebetulnya berat ya kalau si Kiwior main ternyata bisa step up. Nah, apakah nanti si Jorginho udah bisa main gak ya? Kalau Jorginho bisa main masih early May ya mungkin bisa sih. Yang akan step up di posisi dia tuh siapa gitu. Kalau kita lihat pasti Odegaard sama Rice kan pasti main. Iya. Tapi Rice juga kayaknya gak mungkin dibalikin ke posisinya dulu ya. Emang udah posisinya seperti ini sekarang ya. Sayang juga. Udah kayak nomor 8 ya, udah bukan nomor 6 lagi sekarang ya. Kecuali lu mau dia jadi nomor 6, Odegaard di depannya lagi
Sementara Merino juga udah posisinya mungkin, udah jadi striker, jadi kayaknya iya. kecuali Merino turun, jadi nomor 8. Trossard yang di situ. Tapi kayaknya kecil sih kemungkinannya, gue lihat begitu. Ya ini tergantung nanti lah si match fitnessnya seperti apa, pilihannya nanti oleh Arteta seperti apa. Apakah ya tadi gue bilang Rice, Odegaard sama Merino misalnya, depannya Trossard, itu kan bisa juga gitu. Tapi kan kita lihat berapa kali Merino tuh justru di posisi false nine kan luar biasa ya. Iya. Justru di situ dia bisa nunjukin salah satu kemampuan terbaiknya lah ya, dengan mencetak gol, dengan presence dia di kotak penalti, dengan umpan-umpan ajaibnya di dalam kotak penalti yang nggak bisa kebaca oleh lawan sama sekali. Penting juga lo punya pemain kayak Merino di depan gitu. Jadi ya tergantung seperti apa ya nanti komposisi yang bakal diturunkan oleh Arteta. Cuman gak ada Partey menurut gua salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan sih bagi gue ya. Karena dia membuat Rice bisa bekerja dengan cukup enak, nggak perlu lagi memikirkan peran lamanya ya, walaupun memang gimana pun juga Rice tetap akan punya tanggung jawab untuk memberikan track back juga dan juga membantu defensif, tapi bukanlah orang terakhir atau orang yang menjadi pertama melapisi back-backnya, karena selama ada Partey perannya sudah terbagi oleh Partey. Nah begitu dia Partey nggak ada, gue nggak yakin ketika ada Jorginho di sana pun Jorginho bisa bermain menghadapi Marcel, apalagi secara fisik dan juga secara usia. Jorginho udah tua kan, lawan gelandang-gelandang yang masih sangat muda, sangat nafasnya 3 lah ibaratnya, kayak Vitinha, Nafas kayak apa Neves? Hah? Nafas apa Neves? Ya itu João Neves. Ya karena iya benar juga ya. Bukan, itu Ruben Nafas kalau itu ya. Kalau ini João Neves punya nafas. Neves, Vitinha, Zaire Emery, ataupun nama yang agak lebih tua dikit ada si Fabian Ruiz di sana. Semuanya punya mobilitas, punya stamina, punya kemampuan untuk memainkan bola dan juga memegang bola cukup lama. Jadinya gue gak heran kalau misalkan PSG bisa memegang bola lebih banyak. Tapi kan mereka pernah ketemu kan di fase grup kan. Iya, di Arsenal situ menang ya 2-0. Tapi kan PSG di fase grup emang jelek Ji. Iya. Mereka lewat playoff kan? Iya. Iya. Iya karena dia 25 Iya, 25 itu kan. Ya memang di luar 9. dia baru tancap gasnya di akhir-akhir memang dia. Tuh kan dia peringkatnya cukup jauh memang di 15. Iya, kan 9 sampai 24 kan. Iya. Dia sempat ada di peringkat 25, gue ingat banget di 3 apa 4 pertandingan sebelum pokoknya habis. Pertandingan terakhir dia harus menang, dia menang kan. Iya, akhirnya terakhir lolos dengan peringkat 15. Tuh dia 3 kali kalah. Iya, termasuk lawan si Arsenal sama siapa ya, dia kalah juga sama. Ya intinya gue ngelihat lawan Liverpool itu dia menang kemarin cukup meyakinkan secara permainan, tapi itu gue bilang dia butuh ekstra kerja keras karena nggak ada pemain-pemain yang benar-benar decisive. Itu yang gue bilang, makanya di pembahasan sebelumnya kayak Doué, kayak si Dembele, mereka tuh bukan goal getter gitu mas, tajam tapi bukan pemain yang setengah peluang ngegolin gitu, lebih ke based on skill dan juga kecuali yang gol-gol pasti gitu ya. Dan lebih team player semua. Tim player, nggak ada yang bisa outstanding nyetak dominan di atas teman-temannya gitu. Kvaratskhelia bagus tapi juga nggak pernah ngelihat sebagai pemain yang bisa nyetak 30 gol, 25 gol gitu, bukan seperti itu. Terus juga siapa? Gonzalo Ramos apalagi cadangan terakhir. Terus di kanan siapa kemarin? Siapa lihat? Dembele kanan. Oh ya, enggak, Dembele kemarin terakhir sempat jadi itu mas, sempat jadi false nine kan. Iya. Sekarangnya si Asensi. Bukan, ini mah Villa. Oh ini sebelum ini ya, ini waktu lawan Arsenal ya. Barcola dipindah. Barcola, ya ada Barcola di kiri. Kvaratskhelia di kiri, gantian sama si Desire Doué bisa ditaruh. Oh iya, Desire Doué juga. Ini yang gue bilang kelemahannya sama-sama sebenarnya sama Arsenal, tapi Arsenal udah ditutupin dengan adanya Merino. Nah ini kuncinya kalau misalkan PSG terus-terusan nggak bisa efektif, ini juga akan menjadi malapetaka buat PSG, karena waktu lawan Liverpool kalau dia bisa decisive, menurut gue dia golnya bisa lebih banyak daripada yang ditunjukkan lawan Liverpool, karena nggak punya striker ataupun pemain yang benar-benar tajam. Nah Arsenal juga mirip-mirip, tapi semenjak ada Merino minimal lu punya varian atau opsi yang lebih, dimensi yang beda gitu dibanding pemain-pemain. Kalau PSG kan pemainnya pelari semua tuh, Kvaratskhelia, Dembele, Doué, siapa lagi. Sebenarnya punya dimensi adalah Ramos, tapi Ramos sebagai striker nggak terlalu gede, kencengnya juga enggak, di kotak penalti juga ternyata nggak selihai itu juga gitu kan. Nah Arsenal punya dimensi berbeda dengan ada Merino gitu. Ada satu orang yang badannya big man-nya bisa ngegolin sundulan, bisa adu body
lawan Marquinhos yang agak pendek itu dan juga udah tua. Jadi ya ini yang Arsenal sedikit ada tertutupi dengan adanya Merino. Nah PSG justru punya permasalahan dalam sisi nomor 9-nya yang dia nggak punya. Yang di backnya PR-nya ya itu kalau di Arsenal ada Kiwior yang kita bisa lihat apakah Kiwior hanya sebatas beruntung, tapi gue rasa lawan Madrid tuh dibilang beruntung juga nggak mungkin ya. Enggak. 2 leg lawan Madrid dan lawannya bukan cuma Mbappe tapi ada Vinicius juga. Jadi dia bisa main bagus. Nah ini di PSG justru ada Paco atau Paco sama si Marquinhos yang gue selalu bilang waktu dari preview 16 besar, gue nggak yakin dua back ini bisa sebagus itu. Mereka cukup bagus selama mereka bermain sebagai unit, sebagai sistem, bermain compact gitu dengan dilapisi gelandang-gelandangnya. Tapi begitu gelandangnya lagi out of possession, dua pemain ini nggak cukup kuat menurut gue untuk bisa melapisi transisi yang cepat dari permainan-permainan kayak Arsenal gini. Apalagi Hakimi, berapa kali gue liat Mendes harus berkali-kali nyelamatin juga kan. Jadi wah gila nih gue ngelakuin wingback kayak Mendes mau turun terus-terusan dan juga defense terus-terusan, intercept terus-terusan. Jarang gue lihat pemain yang punya karakter menyerang kayak Mendes gini mau melakukan hal defense yang memang benar-benar solid. Kayak gue lihat kayak Hakimi juga defense-nya sering kurang gitu. Terus si Dumfries di Inter, di Madrid, di Liverpool ada Trent gitu yang juga naik banget tapi defense-nya agak kurang. Banyak lah back-back yang seperti itu yang akhirnya membuat mereka nggak balance dari sisi defense juga nyerang. Nah, menurut gue Mendes punya keseimbangan dalam defense maupun offense yang cukup kuat yang akhirnya mungkin bisa menambal kekurangan dari Marquinhos dan juga Paco. Ditambah ada kipernya yang berkali-kali gue sempat meremehkan nih Mas waktu Donnarumma nih. Ini orang gue udah lama gak ngeliat step up di big game, di big match kan. Ternyata kemarin bagus. Lawan Liverpool stand up terus lawan Madrid juga anjir peluangnya lawan Madrid, bukan lawan Madrid, dia lawan Villa yang tendangannya Rashford ditepis pakai satu tangan. Gila berapa kali dia menyelamatkan gawangnya PSG gitu. Jadi memang di saat-saat krusial dia justru bisa keluar gitu menjadi pemain yang dibutuhkan, yang gue pikir udah lama kenyamanan bermain di Paris jadi hilang kualitas world class-nya ternyata masih ada di sana dari sisi Donnarumma. Tapi kalau ngeliat di kandang ini kita lihat dari based on game per game dari leg pertama Mas, apakah bermain di kandang akan lebih menguntungkan Arsenal kali ini? Harusnya iya ya Arsenal. Dengan banyak yang absen itu ya, Gavsus absen, Havertz, siapa lagi? Lebih Partey sih menurut Partey paling penting ya. Yang krusial menurut gua tuh Partey. Gabriel juga sebenarnya krusial sih. Iya, tapi kan Gabriel udah kelihatan penggantinya ada dalam. Tapi masalahnya, tapi nggak tahu ya di game berikutnya masih. Karena Gabriel itu menurut gua punya bukan cuma defense-nya, kemampuan dalam golin dari corner itu kan juga dia berguna banget saat top scorer Arsenal. Top scorer Arsenal bahkan dari corner kick gitu kan. Jadi added value itu yang lama kemarin tidak ada. Kemarin golin juga kan? Iya. Bagus juga. Punya kemampuan juga. Ya banyak pemain yang dinantikan. Calafiori salah satunya. Jorginho salah satunya. Ya Jorginho walaupun mungkin sudah telat ya. Udah lambat. Tapi kan ini tetap pemain. Juara Eropa loh. Kandidat Ballon d'Or zaman dulu. Sama Emerson bareng berdua. Peringkat 3 dia. Apaan sih gara-gara Chelsea juara champion. Terus itu tapi kan mereka bukan faktor pentingnya di klubnya masing-masing itu. Kok bisa dianggap sebagai kandidat Ballon d'Or gitu. Ya dua pemain yang jelas dinantikan, Calafiori atau juga Jorginho. Jadi kalau misalnya Calafiori bisa step up di kiri, tadi kan seperti Pak produser ya tadi bilang Luis Kelly bisa tampil di tengah. Ini juga bisa jadi salah satu opsi juga. Jadi betul-betul form of the day menuju ini tuh siapa yang paling siap untuk tampil. Pilihan dari Arteta nanti siapa gitu. Cuman kalau gue ngelihat mereka main di kandang, harusnya Arsenal bisa ngambil kesempatan ini sih untuk menang tipis aja lah. Menang tipis 1 gol. Gue rasa cukup realistis buat Arsenal ya. Walaupun mungkin gue ngelihatnya kayaknya imbang sih. Lewis Kelly ini pemain yang menurut gue luar biasa ya. Gue suka banget pemain walaupun gue jadi umur segitu gila sih dia. Walaupun gue sebagai fans tim lawan itu gue kesel kalau ngeliatnya orang, wah emang nih orang ngeselin banget cara mainnya kan. Tapi main-main muda seperti ini dibutuhkan untuk ya lu nggak inferior gitu dan cara dia duel, cara dia cyber di lapangan, cara dia menghadapi pressure dari lawan. Nwaneri itu dua-duanya oke sih. Iya. Nah beda kalau Nwaneri menurut gue lebih
kalem gitu Mas. Kalau ini emang bandel nih, orang Ngocol ya. bad boy di lapangan lah menurut gua. Dia berani tabrakan, berani adu mulut, berani slash talk, berani gitu. Nah ini, dan dia punya kemampuan bermain versatile juga gitu kan. Gak cuma jadi left back tapi juga jadi gelandang, bisa kadang-kadang bantuin nyerang juga cukup agresif. Yoi. Ini pemain yang juga ya lu nggak perlu nyari-nyari jauh dalam diri Zinchenko ataupun siapalah di sana yang dicari-cari. Ternyata lu punya pemain muda yang bisa berbakat. Bahkan even Calafiori Timber tuh bisa main gak tuh di kanan? bisa, Timber bisa. Bahkan Bisa ya. gue pikir Calafiori akan menjadi sesuatu musim ini, tapi gue justru jarang banget melihat Calafiori Cedera mulu. punya kontribusi yang iya, karena kaki kaca juga ternyata kan dia. Padahal kalau dia main sih enak banget. Tapi gue jarang melihat justru Calafiori bisa memberikan kontribusi besar karena itu faktor cedera mulu, jadinya nggak bisa maksimal. Justru Lewis Kelly ini menjadi aman ya. oase di padang gurun ya. Calafiori kemungkinan bisa main, tapi gue nggak yakin dia bisa langsung masuk dari awal karena kayaknya dihemat-hemat baru sembuh juga. Jorginho mungkin main, ya pasti nggak ada tuh Gapsus, Gabriel, Ben White juga kemungkinan bisa main nih. Kalau mungkin Ben White main, Timbernya ditaruh kiri, Lewis Kelly-nya maju nih, gelandang juga bisa nih. Bisa juga opsi. Jadi ada Skelly, Rice sama Odegaard di sana, jadi nggak mengganggu Merino untuk bermain sebagai false nine. Tapi kalau mungkin mentok juga, ya Merino turun ke nomor 8, tapi gue nggak melihat kemungkinan Declan Rice main jadi nomor 6 sih. Sayang. Kayak nggak mungkin ya, sayang gitu. Dan kayaknya udah nggak segampang itu juga memutar balikan mindset lo, biasa main nomor 8, balik lagi jadi orang nomor 6 yang bener-bener defensive minded banget. Ya we'll see lah seperti apa. Tapi kalau dari sisi PSG-nya, gue justru pengen ngelihat mereka bermain juga sama gitu kayak lawan Liverpool, nggak menurunkan, even main di kandang tuh nggak menurunkan intensitas mereka bermain aman gitu. Dan gue nggak Pas di Aston Villa kan kayak ngelepas pedal gas gitu ya. Iya. 2-0 unggul dulu. Jadi agak elegan santai gitu. Jadi 3-2. Dan itu jadinya mereka apa ya, transisi waktu bertahan itu jadi kayak ngegampang gitu berapa kali, makanya akhirnya kecolongan kan lawan Villa kan. Nah gue gak melihat intensitas yang sama waktu dia lawan Liverpool sama Villa, karena mungkin faktor udah unggul di leg pertama itu membuat dia kayaknya agak kendor di leg kedua. Tapi Villa tuh lebih punya muscle dibanding Arsenal. Iya sih benar. Lemans, McGinn yang jelas belum ada si Rodgers. siapa? Iya, Rodgers sama si Kamara juga di tengah yang punya muscle juga. McGinn tuh gokil tuh. Gue kayak inget filmnya itu. Apa Gangs of New York. Ya. Iya. Iya kan Kamara lagi bagus lagi kemarin. Lagi bagus. Lemans, Rashford. Ya itu, tapi nah ini sama-sama gaya mainnya sebenarnya sama, punya kecepatan juga. Ada Rashford di sana, ada Rodgers. Nah Arsenal punya Martinelli, punya Saka. Intinya Martinelli selalu juga bisa membuat back-backnya yang punya karakter menyerang itu ya Hakimi nanti tidak nyaman gitu, karena Hakimi ini gue pengen lihat nih berani nggak dia keluar setinggi itu dengan adanya Martinelli, karena Martinelli juga ya tinggal siapa yang ngambil peran duluan. Kalau Arsenal ngegas duluan dengan Martinelli bisa sampai di sepertiga terus, dia selalu pasti backnya jadi nggak bisa keluar gitu. Tapi kan di beberapa pertandingan backnya ngambil alih duluan. Dia nyikat duluan, ya kayak misalnya di Liverpool gitu, tren yang masuk duluan tuh jadi nggak keluar tuh Martinelli, sering juga tuh dapat kayak gitu. Nah nanti Hakimi yang mau coba ambil inisiatif apa enggak gitu untuk menekan duluan, karena pentingnya buat Arsenal kan ketika mereka nekan terus buat build up lawan jadi nggak bisa, itu kan karena tekanan yang terus secara intens ya dilakukan sama si Martinelli. Iya, ini yang menarik adalah kecepatan dalam winger-wingernya kedua tim ini ya, walaupun mungkin di backnya Arsenal nggak terlalu kelihatan agresif, tapi sebenarnya mereka cukup agresif ya. Timber agresif, Skelly juga agresif, tapi kita lihat apakah memang Skelly bermain di posisi back kiri juga, apakah memang Timber jadi di back kanan, apa justru di switch dengan tidak adanya Partey membuat mereka akhirnya harus men-switch satu sama lainnya. Berarti lo perkiraan lebih keimbang ya Mas? Lebih besar? Lebih keimbang di leg pertama nanti. Sementara kita lihat dari tim yang pertandingan yang tadinya kita lihat akan sangat seru. Nah yang satu ini gue kayaknya agak sedikit sedih ngeliatnya ya, karena bener yang nyata gue kemarin sempat bahas, ini kelihatannya Inter habis bensin. Ini makanya gue takutkan dari minggu lalu dari Mas Aryo kan dia ngelangkah jauh di 2 kompetisi. Iya bahkan 3 sama Copa kan akhirnya kemarin kalah kan, dan harus lawan Bolonya bahkan harus extra time juga kemarin. Extra time-nya cukup banyak, main 5 menit lawan Bolonya sebelumnya. Terus juga lawan Milan juga kemarin dibantai habis-habisan.
Jadi ini yang membuat gue dari awal gue nggak percaya Inter bisa punya skuad seperti ini dengan bermain 3 kompetisi gitu. Makanya di awal gue yakin kalau Serie A depan mata juara nih. Tapi begitu lo masih sampai final Copa, terus juga lo final Copa, semifinal Copa, dan lo juga masih harus semifinal Liga Champions, terus juga pemainnya ada yang cedera, nggak yakin gue karena Lautaro musim ini adalah Lautaro yang bukan Lautaro terbaiknya. Terus Thuram cedera, jadi 3 kekalahan berturut-turut nih. iya, 1 minggu 3 kekalahan beruntun di 3 kompetisi berbeda. Enggak, 2 kompetisi berbeda. Serie A 2 kali, 1 kali di Coppa Italia, membuat ini yang makanya gue dari awal bilang dari minggu lalu ini Inter nggak punya skuad yang cukup untuk bisa melewati 3. Makanya gue bilang suruh pilih prioritas. Nah, kemarin di episode terakhir ada yang bilang lu fans Inter tapi lu pesimis banget bilang suruh ngelepas Liga Champions. Iya, karena faktor kualitas dan juga levelnya menurut gue lawan Barcelona ya gue secara jujur aja gue ngeliat permainan Barcelona di atas Inter. Inter punya peluang untuk bisa meladeni Barcelona di saat skuad terbaiknya, di saat dalam kondisi terbaiknya. Nah sekarang menurut gue bukan kondisi ideal menghadapi Barca dengan Lautaro. Lihat loh, Lautaro kemarin bola lepas mulu, nggak ada Thuram. Lo lihat kemarin In a few days tuh Ji. ya dia kemarin gue liat dia udah sempat ini latihan ringan. Tapi gue nggak yakin dia akan dipaksakan di leg pertama ya atau mungkin dipaksain. Pavard kemarin juga Armstrong cedera. Jadi lo turun Bisek apa Darmian diturunin? Anjing lah itu Bisek tuh kemarin nggak ngerti lagi gue bola hilang mulu. Mendingan Darmian terus itu. Dumfries kan udah bisa main kan? Main kemarin udah main Ya, kemarin lawan itu si Roma udah main kemarin dan Dumfries benar-benar memberikan efek serangan yang beda banget dibanding Darmian kemarin. Tapi dari sisi defense kemarin Inter tuh 3 pertandingan terakhir lo lihat polanya sama, kebobolannya bener-bener kalah transisi sama ya kalau yang dilawan Milan sih sebenarnya kalah bola atas. Itu lagi-lagi ya lewat bolanya Darmian sama Bisek yang selalu ada di sana di sebelah kanan yang memang selalu kendor di sana. Nah ini lawan Barca mereka nggak punya bola atas yang terlalu gimana-gimana ya walaupun kadang-kadang Lewandowski bola atasnya bagus tapi Lewandowski bisa main gak sih? Bisa kan? Kayaknya belum dah. Bisa ya? Berarti kalau nggak bisa si Ferran Torres kemungkinan. Wih sangar loh Torres. Torres lagi ngegolin mulu juga. Bagus-bagus. Tapi ini masih doubtful sih. Jadi masih kemungkinan mainnya juga cukup tinggi ya. Paling Balde juga masih doubtful. Kalaupun nggak ada Gerard Martin. Nah kemarin juga gue sedikit menjawab pertanyaan dari netizen-netizen yang ada di Twitter kan. Kemarin ada yang ngebanter. Lu jangan jadiin alasan stamina, fisik, kelelahan jadi alasan buat Inter kalah di UCL ataupun juga kemarin di AS Roma. Gimana pun juga fisik, moral, cedera dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang membuat tim itu bisa berdiri dan juga melewati musim dengan bagus. Nah menurut gua Inter secara moral lagi hancur. Kedua secara bensin udah habis. Kenapa bensinnya habis? Karena banyak pemain tua. Jadi kalau kemarin banyak yang nanya secara umur nggak jauh beda. Coba lo lihat rataan pemainnya Inter. Rataan usia main Inter tuh 29,5. Rataan usianya Barca itu 25 atau 25. Beda 4 tahun rataan usianya. Kalau lo ngerti rataan usia berarti lo akan sangat tahu berapa banyak jumlah yang pemain di atas 30. Bahkan Inter punya 2 orang dengan pemain di atas 35 tahun. Ada Mkhitaryan 36, ada Acerbi, berapa umur Acerbi? 37. Ya kalau Sommer kalau nggak salah 34 gitu ya. Even Darmian 35 umurnya. Hakan 31. Siapa lagi sih? Barella 28. Barella masih muda. 28. Zelensky 30. Mkhitaryan 36 kan. Terus juga siapa? Wah Queen ya udah gak usah gue hitung lah. Gue ini ngitung yang benar-benar main intinya yang memang sering tampil. Strikernya 32-36. Nah lo lihat kan Thuram cedera. Oke. Lautaro lagi Armstrong. Oke gue gak akan jadi Lautaro lagi Armstrong itu jadi alasan. Tapi lo lihat tandemnya Marco Arnautovic. Lo bandingin sama Ferran Torres pun secara grade kalah jauh. Secara usia kalah jauh. Secara harga kalah jauh. Mehdi Taremi umur 32 tahun. Mau bandingin sama siapa? Mau sejelek-jeleknya pemain depan di Barcelona secara usia juga jauh. Jadi ini yang gue bilang. Lewandowski 36 Ji. Iya Lewandowski doang mas. Sisanya dia itu yang tua cuman Lewandowski. Ini gara-gara banyak bocil main Ji jadi muda. Justru. Nah itu yang gue bilang. Tapi kan bocil bisa diakalin oleh pengalaman. Iya.
Mas, kalau misalkan 80 menit pengalaman udah gak ngaruh kalau udah Diajak lari. iya, karena kalau lihat dari kekalahan Inter 3-3-nya itu Fatih mirip semua. Fatih kayaknya kita ngeliat udah lama banget ya dia main. Nah, terakhir yang main itu yang dia Enggak, maksudnya dia udah debutnya udah lama ya. oh iya Baru iya 22 udah umurnya. umurnya. Buset. Dia kecepatan tampilnya memang. Kayak Marceng. Iya. Udah lama banget. Udah lama baru 20. Kayak Rooney kan juga akhirnya masa edarnya lebih cepat kan. Usia 28 dia udah mulai agak turun tuh 29. Udah gendut. Iya. Beda. Dani Olmo aja yang udah kelihatan kayak tua, nyata masih 26 umurnya. Jadi yang tua itu Karena di mereka Barcelona. punya Gavi 20. Iya. Yang tua juga Ya. cuma Inigo sama Lewandowski, Mas. Casado. Gak ada yang sama Chesney oke lah lo hitung Chesney tapi kiper. Bernal 17. Iya. Kubarsi Christensen gak dihitung 29. Iya. Bahkan back-backnya Kobarsi 18. Inigo doang yang tua 33. Sisanya back sayapnya Konde. 26. Konde masih 26. Even usia prime aja belum lewat 28. Kiri Balde 21. Oke, nggak ada Gerard Martin 23. Tengahnya De Jong aja belum nyampe 230. 28 De Jongnya. 27. Itu yang gue bilang rataan usia itu mempengaruhi. Bukan kalau orang bilang pengalaman bisa menentukan juga. Enggak. Ketika lo ngomongin soal mobilitas, pace, habis lo lawan anak-anak muda lawan Barca ini. Kecuali lo bisa memanfaatkan momentum 1-2 momentum yang ada dari counter bisa ngegolin, terus juga lu bisa bermain compact, itu bisa nahan. Inter punya peluang. Tapi kalau nanya sama gue, makanya gue selalu bilang 60-40. Lu waktu lawan Munchen tuh berapa bedanya Apanya? usia? Lawan Munchen, coba Munchen buka deh transfer market. 27-an. Kan Harry Kane itu 30, Sané udah 30, Müller udah 35, 34. Goretzka, Kimmich juga udah usia mateng kan, udah usia mau menuju 30. Jadi Ya tetap lu lebih tua kayaknya deh. ya Inter tetap lebih tua. Makanya Inter ini sebenarnya kakek-kakek gitu dan dia pelapisnya jauh gapnya. Tapi lu bisa ngelewatin kan. Tapi lo lihat lah Mas, Munchen. permainannya Munchen sama Barca jauh Mas. Jauh mainan Barca sama Munchen. Makanya gue dari awal udah yakin. Kayak MU. Tuh 27 bener 27,8. Iya, kayak MU pas ketemu Ajax, Ji. Nah, Ajax yang mana nih? Waktu di final Mourinho. Oh yang sama Ten Hag, sama The Boss ya, Peter Bosz kok The Itu Boss. kan kayaknya semua Muda-muda. lawan digiring, tapi begitu ketemu smart play dari seorang pelatih, lu bisa ngakalin itu kan. Lu jangan Iya, mau terbawa dengan ritmenya lawan lu gitu. Iya, Kalau iya. lu mau ngeladenin Barcelona dengan kecepatan, ya udah lu 30 menit juga udah habis kayak pemain Inter gitu. Jadi how smart lu akan masuk ke game ini. Setuju gue Dan itu. gue bilang kayaknya Inzaghi cukup smart gitu. Tapi Mas, kalau itu Mourinho lawannya Peter Bosz. Ini lawannya Hansi Flick Mas. Itu yang membuat gue oke. Iya betul Hansi Flick. Tapi kan tetap banyak pemain muda, Ji. Pemain muda kan tetap aja oke dalam sisi ini ya, dalam sisi stamina dan determinasi iya gitu. Cuman mentality dari Copa del Rey sudah menjawab itu semua Mas. Copa del Rey, tapi kan lu lawan Madrid. Madridnya kan juga Madridnya emang lawan sih dibandingkan berapa pertandingan sebelumnya ya. Ya, Madrid lawan di babak kedua sama di ketika di Super kalahnya 5-2. Ketika di pertandingan pertama kalahnya 4-0. Iya. Kemarin tuh bisa dibilang kalau lo pendekatannya lebih bukan smart ya. Ya bisa dibilang smart lah. Gimana lo bisa meladeni Barcelona. Ya itu kan udah contoh lah. Tim-tim di La Liga yang bisa menyulitkan Barcelona. Kan banyak juga tim-tim tua Ji. Celta Vigo itu kan tim yang bisa dibilang cukup banyak pemain tuanya ada di situ. Tapi bisa mereka cetak 3 gol gitu ya ke gawang. Manfaatin apa yang menjadi kelemahan dari Barcelona. Apa yang menjadi kekuatan utama lu. Ya lu memang harus bisa benar-benar manfaatin itu gitu. Kalau kemarin lawan Roma, Ranieri cerdas. Dia biasa main dengan 2 gelandang bertahan. Kemarin dihajar 3 gelandang bertahan. Karena dia tahu 3 di tengahnya Barcelona Inter tuh lemah gitu. Makanya dia kasih 3 petarung dalam komposisi 3-5-2 gitu kan. Biasanya kan ya 3-4-2-1 kan. 4 kan cuma 2 gelandang bertahan gitu kalau si Roma. Tapi kemarin Ranieri datang dengan 3 gelandang bertahan. Makanya kerepotan kan ngeladenin lini tengahnya dari Roma gitu. Nah, nanti begitu lo lihat Barcelona kan juga sebetulnya tengahnya bukan muscle, tapi emang pemain kreatif lah, harus dibilang pemain kreatifnya tuh ya lo jangan sampai lo diajak main kucing-kucingan sama Pedri ya, sulit gitu. Tapi gimana lo bisa jaga jarak antara pemain ini, space-nya seperti apa,
jarak antar lini itu udah pasti harus serapat mungkin karena kan Barcelona tuh jago banget tuh manfaatin tight space gitu kan. Ya, ya. Umpan-umpan yang di antara back lini tengah yang kayak gitu-gitu tuh kan yang sering banget bisa dieksploit sama mereka dan semuanya bisa bergerak manfaatin itu. Olmo jagonya dalam keluar dari tight space. Ferran Torres jago juga dalam keluar dari tight space. Pedri jago untuk ngasih umpan dalam posisi-posisi tight gitu. Nah, gimana caranya Inter tuh emang ya lo emang harus 100% Ji untuk main di laga ini. Iya. Dan menurut gua kalau lo bilang Serie A, kalau gua kenapa lebih tanggung lah di Liga Champion gitu loh. 3 pertandingan ya make or break gitu. Ya dengan resiko akhirnya 3-3-nya mental semua kan itu kan make or break itu kan. Emang kalau lo fokus di Serie A emang udah pasti juga. Enggak, juga, tapi kan? maksud gua ini yang harus tadi di depan mata lebih masuk akal Mas. Begitu lo, ini kan kayak lo main judi gitu ibaratnya. Gue gak pernah main judi ya, cuman. Nah lo lawan Bolonya sama ini kan lo tetap ngeluarin pemain terbaik lo. Iya, mana lawan Bolonya kan lawan Bolonya. Enggak waktu lawan Bolonya. Oh iya. Lawan Roma kalah kan sebetulnya ya kecuali Fratesi ya kemarin main awal gitu kan. Iya. Tapi kan lo tetap main dengan mindset lo mau menang di 2 laga ini kan. Iya. Toh lo bisa kalah juga walaupun lo totally fokus di sini juga gitu loh. Maksudnya nggak jaminan juga kan kalau lo mau fokus di liga. Betul. Dan lo akan menang di liganya. Ternyata lo ketika fokus lah lo kalah. Ya karena ini menurut gue efek domino dari abis-abisan di Munchen kemarin juga Mas. Jadi kayaknya gara-gara dibantai Milan dah. Enggak. Kan sebelum lawan Milan udah kalah lawan Bolonya kan. Jadi memang tapi itu, makin parah itu begitu kalau iya, nah itu anjir 5 kali musim 3 pertandingan itu gue ngeliat, gue gak pernah dari di bawah pegang Inzaghi sama era Conte, gak pernah gue ngeliat 3 pertandingan kalah beruntun dengan cara main seboyok ini Mas. Ini yang gue mengkhawatirkan dari cara mainnya Inter ini yang ngat loh kok dari cara mereka pressingnya. Lu lihat Lautaro pressingnya biasanya cukup agresif, kemarin pressingnya cuma pressing apa bayangin doang gitu, bukan yang benar pressing kayak Liverpool yang langsung kayak orang mau ngerebut bola gitu. Nah, secara fisik mereka kelihatan udah nggak mampu untuk menjalankan pressing seperti itu karena kuncinya Inter adalah mereka merebut bola, transisi, counter gitu kan. Nah, ini mereka nggak punya kemampuan lagi untuk seperti itu untuk bisa pressing maupun counter cepat. Even Di Marco yang biasanya gahar banget untuk transisi, jelek banget 3 pertandingan terakhir. Terus juga Lautaro 3 pertandingan terakhir juga menurut gue jelek banget untuk bisa di luar lawan Bayern yang leg pertama. Nah itu yang gue akhirnya mengkhawatirkan, apalagi lawan Taufik sama Taremi sama Korea. Gue gak masukkan mereka jadi hitungan untuk jadi pemain Inter gitu. Tapi ya somehow kadang-kadang mereka bisa ngegolin ya gue alhamdulillah. Tapi 3 pemain ini menurut gue gak layak untuk masuk ada di Inter. Aslani loh. Nah begitu Barca punya opsi juga untuk misalkan mereka mulai capek atau mengganti ban serep. Nah Inter gak punya Mas untuk kemampuan yang sama. Ketika pemain terbaik udah keluar, mereka menggantikan pemain muda untuk fresh leg, habis justru Bastoni diganti, habis langsung Inter di hampir semua pertandingan. Begitu Bastoni keluar, mereka kocar-kacir. Begitu juga kalau Calhanoglu nggak ada, langsung belakang tengahnya berantakan karena nggak punya yang bisa megang bola cukup lama di belakang bersama Barella dan punya kemampuan untuk memberikan efek teror. Oh ini pemain kayak mau syuting jarak jauh. Nah ada Aslani, seneng kiper-kiper nggak bakal nge-shoot nih. Kalaupun nge-shoot nendangnya ke atas gitu kan. Nah ini yang gue bilang. Gue nggak bukannya dibilang pesimis juga enggak gitu sebagai fans, tapi itu gue setuju sama Sario ya, cara Inter menang adalah bagaimana dia bisa bermain sesmart mungkin, seefisien mungkin, seketat mungkin dalam defense maupun compactness defense-nya. Nah tapi gue nggak melihat pertahanan Inter yang musim ini, yang musim lalu bahkan musim ini di awal-awal sekuat itu, nggak melihat lagi sekuat itu Mas, terutama dengan mereka selalu merotasi backnya. Jadi gue nggak pernah melihat ada konsistensi dari backnya yang sangat kuat. Kadang-kadang Pavard bagus banget, tapi Pavard juga kadang-kadang sering miss juga karena mungkin disuruh banyak bantu dalam sisi serangan. Fry juga gitu. The Fry juga, makanya Bisek apalagi. Yang paling gue puji ya pasti Bastoni sama Acerbi. Acerbi kan juga di awal cedera gitu, jadi akhirnya mau nggak mau dia. Tapi bayangin kakek-kakek ini udah 37 tahun guys, 138, jadi ya dia bisa main bagus aja udah outstanding. Nah Bisek, ya itulah gue bingung banget nih pemain. Dia punya muscle, dia punya kemampuan back modern untuk megang bola, untuk bisa man to man. Tapi however dalam sisi scanning, dalam sisi fokus sampai akhir, sering banget di akhirnya lost bola-bola duel bola atas, bola-bola one two yang akhirnya di miss membuat jagonya Barca ini kan tight space dia bisa lewat dengan one two-nya. Ini yang gue khawatirin, back-backnya Inter ini nggak mampu menghadapi tight space yang bisa dimainkan oleh Barcelona. Ini makanya gue bilang 60-40. Bukan berarti nggak mungkin menang gitu, tapi
kecil menurut gue untuk bisa dengan kondisi seperti ini, kecil kemungkinan karena Barca punya mana yang bilang dia baru main Copa del Rey juga, perpanjangan waktu, stamina juga capek dan mereka kelihatan kemarin kepayahan. Tapi Barca pertama punya sehari istirahat lebih banyak. Kedua, ini Inter akan bermain lebih dulu berangkat ke Spanyol walaupun gak jauh ya, Eropa juga. Ketiga, ya Inter 3 pertandingan terakhir kalah secara moral berantakan karena kalau ngomongin Arsenal fokusnya di UCL, dia kalah di Liga mau kalah dimanapun nggak masalah karena Arsenal udah tidak dalam posisi pengen juara di tempat lain gitu mas. Nah kalau Inter kalau seri sampai lepas ini menurut gue pukulan telak karena dari awal musim dia orang memfavoritkan dia title contender bahkan menjadi juara di bawah dibandingkan Napoli yang menjadi musim debutnya Antonio Conte. Sekarang bahkan under pressure udah dibalap sama Conte. Beda 3 poin gitu kan. Di Copa udah miss juga. Piala Super udah lewat juga. Jadi kalau lu bilang make or break ya gue setuju. Sekarang depan Inter cuma bisa melakoni apa yang ada di depan mata. Ya udah lu maksimalin itu kan. Tapi begitu ini kalah, kelar mas menurut gue. Habis ini menurut gue. Begitu ini kalah nih leg pertama, udah kelar. Lu nggak apa-apa sih menurut gue kalah ya. Tapi kalau di seri A lepas habis sih menurut gue udah. Lu main dulu ke Barcelona, lu asal bisa nahan 1 gol, 2 gol lah maksimal lu masih ada peluang Ji. Tapi lu bisa begitu kalah udah 3-0, 4-1 ya selesai sih. Kalau 2-0 gue bilang udah selesai sih. Kalau 2-0 selesai menurut gue. Inter. Kalau 1-0 gue masih chance-nya besar. Karena abis ini lawan siapa dia? Oh Verona sih masih. Belum lah. Di kandang lawan Verona. Kalau 2 gue susah sih ngelihat Inter bisa balik ya. Atau lu cuma 1 gol. Ntar sih itu udah balik kan Thuram tuh. Thuram udah balik leg kedua pasti. Thuram udah balik, Dumfries sudah fit lagi. Berat mas. Gelandangnya masalahnya itu aja. Berat sih. Semifinal tuh kan pasti. Iya. Gelandangnya juga itu aja masalahnya. Tim-tim terbaik. Barella 3 pertandingan terakhir 4 bahkan. Bau. Busuk gue bilang. Barella busuk yang biasanya gue bilang anjing Barella nih world class gelandang world class ya. Tapi gue justru melihat harusnya pemain seperti dia yang bisa step up di saat terburuk-buruknya Inter dan bahkan 3 gelandang ini ya mungkin Hakan yang masih cukup terjaga. Barella sebenarnya gak jelek banget tapi menurut gue jauh dari Hakan tuh terlalu deep mainnya menurut gue. Iya. Di musim ini buset dia dibawa banget ya. Tapi emang itu perannya dia mas menjadi bahkan menjadi kadang-kadang gantian jadi back gitu kan. Iya. Acerbi yang maju. Naik. Tapi peran dia cukup berhasil lah. Begitu dia gak ada itu yang lebih bingung. Aslani main gimana, Fratesi juga gue bingung mainnya gimana. Ya inilah, tapi lagi-lagi gue berharap Inter dalam kondisi yang dalam luka ini bisa menjadikan motivasi. Ya ini oke. Ini menjadi laga yang depan kita harus kita fokusin. Setiap pertandingannya udah final buat kita. Jadi kalau ini menang, nah ini moralnya akan naik lagi untuk Serie A juga pastinya. Tapi kalau ini kalah, calon treble. Jadi aing bilang, nggak ada yang bilang Inter calon treble musim ini. Gue dari awal bilang Inter juara Serie A, tapi kalau untuk calon treble itu akan merugikan buat Inter sendiri. Terrible winners. Karena Inter nggak punya squad yang cukup buat 3 kompetisi. Terrible losers. Ya. Terrible winner, ya treble winners atau keren tuh mas. Ya, tapi kalau lo lihat ini berarti masih ada kemungkinan seri mas di kandang Barca, walaupun kayaknya kalah tapi nggak jauh juga sih. Kalau bisa kalah 1 maksimal lah gue bilang udah bagus buat Inter. Tapi kalau lebih dari 1, 15 menit gitu udah gol gitu Barcelona, aduh. Itu masalahnya. Nambah. Dan belakangan Inter kebobolan lebih dulu, sering juga kebobolan lebih dulu. Iya. Ya kan lawan Roma kebobolan lebih dulu, lawan Milan kebobolan, lawan Bolonya tuh, iya. Ya. Jadi buat fans Inter, gue fans Inter tapi gue nggak pernah buta untuk ngelihat realita yang ada dan bukannya ini alasan, tapi lo harus lihat cara dia main di atas lapangan. Udah kepayahan banget, lu lihat Lautaro bagaimana dia pressingnya biasa pressing back bisa kayak kucing ngejar ikan. Ini udah kayak pressing biasa aja karena temennya yang pressing kalau sama Thuram mungkin bisa compact gitu secara sistem dapat. Lo nyuruh Arnaud Taufik pressing. Thailand Arnaud Taufik lo lihat suruh pressing kayak gimana. Kayak pas lawan Munchen tau bagus mainnya Thuram Lautaro, iya, kan? secara finishing iya Mas. Cuman kita lihat lawan Milan finishing depan gawangnya dia pakai nyontek ini malah ke atas. Terus lawan kemarin bener bola lepas mulu lawan Roma. Lawan Bolonya juga aduh ya udahlah. Gue gak akan ngomong panjang lebar untuk Inter ini. Gue harap Inter bisa bermain lebih smart aja. Mau dikepung kayak apapun, lu bisa mencuri 1-2 momentum menurut gue udah cukup. Dan maksimal menurut gue kebobolan 1 udah hasil yang berkah buat Inter. Tapi kalau udah kebobolan 2 menurut gue chance-nya udah gak ada lah. Remontada lah anjing lah remontada.
Kalau kebobolan 2 lawan Barcelona berat lah menurut gue. Si itu menang loh 3-1. Siapa? Oh, Dortmund. Ya iya, tapi kan berapa lawan Dortmund di leg pertamanya? 4-0. Itu Mas. Tapi lo bisa, kan dikira udah bakal kelar kan? Oh iya iya, karena udah keunggulannya terlalu jauh, jadi Barsanya juga udah kendor ya. Kalau cuman menangnya 2-0 mah, ya pasti Barsanya masih tancap gas juga. Kita pindah nih dari laga Liga Champions sedikit ke laga presisi dari Europa League juga Mas ya. Bodo lawan Spurs. Gue ngeliat Bodo nggak pernah nonton 90 menit ya, tapi gue ngeliat dari extended highlights-nya, gue bilang ini timnya benar-benar secara unity kuat banget ya. Dia dari transisi counternya bagus banget. Top scorernya Europa League kan pemain Olympiakos sama pemain Bodo. Iya. Dia cukup sering cetak gol juga loh. Cukup bagus dia secara transisinya, dan ini justru menghadapi Spurs yang juga lagi 3 orang suspend. Lagi busuk-busuknya Patrick Berg, Evan sama Helmerson. Daniel Bassi nih, oh ya oke. Tapi Spursnya juga kemarin habis dibantai. Apakah ini murni karena mereka menyimpan tenaga? Nggak mungkin, menyimpan tenaga dibantai 5-1 tuh nggak mungkin. Atau tapi kan 8 orang pergantian aja. Iya. Ya kan? Gue bilang, lu apa yang lu expect dari tim lu ketika lu punya back tengah Ben Davies, back kanannya Spence. Ya oke lah, Spence masih muda, cuman ini kualitas yang jauh banget, dan mereka menyimpan kemarin. Sama kayak lu punya Euro dan nah jauh Mas. Ben Davies itu ibaratnya menjadi kategori pemain bagus aja belum pernah ada di level sana, pemain mediocre iya. Sekarang adalah Ben Davies versi tuanya gitu kan. Jadi back tengah lagi. Dia back kiri jadi back tengah. Terus udah gitu itu kan karena cedera mulu kan. Iya. Ada Van Romero cedera. Romero kemarin ada di bench, Poro di bench. Mau gak mau kan Davies mulu yang main. Iya, bahkan Archie Gray dipaksa jadi back tengah kemarin nih. Di masa-masa hancurnya Spurs tuh Archie Gray. Ini kan Udogi juga cedera mulu. Iya, Bergvall. Ini udah hancur banget nih ini Spurs. Makanya gue bilang MU punya punya peluang besar untuk menjadi juara Europa League. Tottenham juga dong. Kalau dia menang lawan Athletic Bilbao si kampret ini. Karena dia punya motivasi bermain di laga final yang menjadi kandangnya dia, San Mames di finalnya masalahnya. Dan dalam berapa pertandingan terakhir lagi bagus-bagus ya si Bilbao ya. Bagus, peringkat 4 kayaknya. Lagi gila nih si Bilbao. Bahkan di saat event kemarin 2 pertandingan sebelumnya Nico Williams lagi absen pun dia tetap bisa menang itu tuh. Enggak kalah, yang lawan siapa tuh kalahnya tuh? Yang lulus tuh coba lihat. Madrid. Oh iya lawan Madrid kalah ya. Tipis karena 1-0. Tapi saya lawan Rangers 2-0 lawan. Iya si Valverde itu kan. Oh iya. Lawan enggak yang itu lawan siapa? Yang sebelahnya Rangers yang kiri tengah-tengahnya. Las Palmas. Oh, Rayo Vallecano. Oh Vallecano menang 3-1, kemarin juga menang 1-0. Ya cukup lah, dan itu bahkan tidak dalam komposisi terbaik ya gitu. Berapa kali gue lihat si Nico masuk dari bench, Ohan Sanchez-nya lagi nggak ada. Bagus lah, bagus. Kalau bisa, ini yang gue bilang. Tapi secara sistemnya Valverde gila sih dia. Kalau dari cara bermain sih, MU sih nggak ada apa-apanya sih. Iya, gue setuju Mas. Secara strukturnya ya. Gaya bermain ya. Ini solid mainnya gue lihat kemarin di La Liga berapa kali gue nonton. Lawan Madrid. Penyerangnya gila-gila juga, wingersnya sangar. Ya tapi ya balik lagi, MU kan kemarin 2 kali harusnya di posisi. MU bisa menang kalau 10 pemain lawan. Tapi lawan Sociedad enggak tuh bisa. Oh iya. Lawan Sociedad kan. Sociedad gue kaget, busuk banget sih mainnya 2 leg itu, mainnya jelek banget menurut gue Sociedad. Tapi bisa dimanfaatin sama MU kan. Iya betul. Tahu Bilbao lagi off day, tapi jarang sih mereka off day. Nah ini di kandang Bilbao dulu. Dan Amad Diallo, ada kabar baik, Amad Diallo sudah mulai recovery. Jadi kalau dia lolos ke final akan main ya. Zirki sampai akhir musim ya? Nah masa sih? Oh iya ya. Pantesan. Hari cedera apa sampai akhir musim? Pantesan akhirnya Højlund mulu. Selamat Højlund pecah telur. Walaupun tipis-tipis antara on goal sama ngegolin ya kemarin ya. Iya. Terus juga Dalot mid-May ini kadang-kadang gue bersyukur, kadang-kadang nggak ada orang juga. Ya anjing nggak ada orang. Tapi bingung juga kalau nggak ada Dalot. Tapi ya. Siapa Dorgu main di situ? Tapi gue lebih suka Dorgu main di kanan mas sebenarnya. Karena Dorgu main di kiri, crossingnya sampah. Tapi begitu dia main di kanan, crossingnya malah lebih bagus. Di kiri Mazraoui. Enggak. Siapa? Shaw udah balik lagi ya? Ya, tapi Shaw jelek banget mainnya. Sumpah guys, gue ngeliat Luke Shaw
Gue Lo pemain yang gak main 8 bulan apa iya makanya. itu. Ini pemain udah kayak nih orang santai banget main nih, kagak ada urgensi buat menang apa? Main ini Sunday football. Iya, jogging-jogging santai kayak pemain amatir gitu, udah agak gemuk gitu ya, walaupun emang badannya bakat gemuk, tapi kelihatan dia kayak udah lupa touch-nya untuk bermain urgensi untuk cari menang gitu. Dorgu, gue lebih suka dia bermain di kanan daripada di kiri ya. Mungkin mau gak mau tetap Dorgu sih, gak mungkin kayak di laga sekrusial ini Amas dimainkan. Iya, Mazraoui paling konsisten. Dorgu kan. De Ligt juga ternyata cederanya juga nyata sampai pertengahan Mei apa Akhir De Ligt Mei ya. kayaknya. Cukup lama sih Lisandro pasti out of season. Jadi ya mau gak mau lu bermain dengan Yoro, Shaw, Maguire ataupun Lindelof di sana, atau yang mungkin Mazraoui jadi back tengah lagi juga bisa. Shaw-nya di kiri, Dorgu di kanan itu juga bisa, tapi ya Garnacho ya ampun, egoisnya ya Allah nih anak. Kemarin tuh harusnya bisa bikin gol tuh dia. Iya. Tuh kayak si kemarin Jimenez Milan tuh. Oh iya. Golnya kayak gitu kan. Iya. Lah dia Garnacho, lu punya yang udah lepas. dia tuh kayak nggak tahu kemampuan terbaiknya apa. Lu bisa bagus ketika lu bermain efektif, lu bisa take on, gue setuju, tapi begitu lu udah shooting lu nggak kuat banget, ngapain lu masa shooting luar kotak penalti sih anjing? Lu nggak sejago itu shooting dari luar kotak penalti anjing. Dari luar kotak penalti pengennya yang placing, pengen nendang shooting kenceng, kagak, lu gak punya shooting Yamal gitu dia maunya. Iya, jauh lah. Tapi gue gak setuju sama orang banding-bandingin umur ya. Iya. Yamal, ya lu bandingin aja Yamal sama Messi seumur dia juga mungkin lebih cepetan Yamal lah secara umur gitu daripada Messi ataupun even Ronaldo gitu kan. Garnacho jauh lah levelnya di bawah itu. Tapi somehow penyerangannya MU mau gak mau ya harus lewat Garnacho, karena gak punya pemain lain yang punya speed ya dibandingin Garnacho. Kalau ada Amad Diallo ya mungkin Garnacho ke laut aja. Tapi selama Amad Diallo belum ada, Bruno bukanlah orang yang bisa menjadi pemain pertama untuk transisi. Siapa lagi di sana? Mount bukanlah pemain pertama untuk bisa jadi transisi. Mau nggak mau ya Amorim menggantungkan skema permainan transisinya dia ya lewat Garnacho ini, lewat kecepatannya. Tapi kuncinya bagaimana Garnacho bisa pakai otak dikit gitu. Oper aja ke temennya gitu loh. Begitu di crossingnya agak pinter dikit ya, sebenarnya banyak peluang-peluang yang akhirnya menjadi peluang emas ketika Garnacho ini bermain smart. Tapi begitu dia mulai maruk, udahlah rusak semua tuh permainannya. Lawan Bilbao. Kayaknya kekalahan pertama mereka di Eropa di sini. Aduh. MU. Tapi kan siapa tahu. 1-0 ya. Ya kan waktu lawan Sociedad, sejujurnya gue bilang kayaknya berat buat United. Bisa lolos. Lawan Lyon kayaknya berat juga nih MU. Lolos juga kan, siapa tahu. Gue lawan Lyon justru yakin banget mas lolos. Tapi gue gak nyangka pertandingan sampah itu. Gue menyerah anjing. Bisa 2-0 jadi 3-4, 3-2 tuh gimana levelnya, gimana. Gue anjing nyerah nih, gue pertandingan terkonyol yang pernah gue tonton gitu kan nih. Lu punya defensif separah itu karena lu bypassnya sangat-sangat hancur. Dan 3 back ini gak pernah mewakili sebagai sistem pertahanan yang sangat-sangat solid ya. Jadi ya kemarin tuh menurut gue based on apa yang ada di depan mata aja, bermain apa adanya. Makanya gue kemarin Maguire bisa ngegolin ya karena udah oportunis aja. Berapa kali Maguire ada di posisi seperti itu gak ngegolin juga gitu. Jadi ya kemarin faktor oportunis dan kebetulan kemarin lolos ya jebol itu menjadi satu berkah buat MU. Tapi kemarin gue apresiasi sekali lagi buat Casemiro yang makanya kemarin juga disimpan gak jadi starter ya. Pasti disiapin buat lawan ini. Maino tendangannya malah lebih bagus dari Garnacho ya. Iya. Tendangan dia tuh pernah lawan Liverpool juga pernah golin begitu. Lawan Wolves pernah golin begitu juga. Dan dia sering advance maju ya. Sering dapat. Iya. Sekarang emang dikasih kesempatan buat ke depan gitu juga. Nah Maino menurut gue. Nah ini agak dilematis nih. Memasangkan siapa nih di tengah. Ugarte apa Casemiro? Gue mendingan Casemiro Ugarte sih tetap. Maino nunggu ntar dulu babak kedua. Garnacho gantian sama Mainu, atau mungkin Garnacho menjadi super sub juga boleh, karena begitu lo masang Mainu di sana, Mainu disuruh instruksikan agak maju, praktis Casemiro matilah kakek-kakek ini. Ditambah Dorgu nggak punya otak, Shaw kayak lagi main fun football, Yoro ngasih kepala sih di lantai, cuman dia nggak sesmart itu, nggak sesolid itu dalam sisi defensif. Maguire tahu sendiri lah, kadang-kadang kapten kita, kadang-kadang ya bukan kapten kita. Jadi di kandang Bilbao ini gue juga melihat peluangnya 5-5, 4-5 lah buat Bilbao lah untuk bisa. Gue sih lihat Bilbao sih di laga ini ya paling gak first leg ya.
Tapi kalau ini bisa nahan imbang, di kandang MU susah banget pasti main. Kayak lawan Lyon kemarin. Tapi kalau ini imbang menurut gue secara moral naik banget dia untuk bisa menangkan leg keduanya ya. Kecuali dengan catatan mereka nggak ada yang tambah cedera lagi. Let's say Bruno cedera mah menurut gue kelar sih. Dan mereka harus stick to Højlund yang anjing Højlund. Ya gitu aja udah gitu. Gitu aja. Ya kita tunggulah ntar hari Kamis walaupun kita nggak akan bisa mengupdate hasilnya. Kita akan update dari hasil Liga Champions saja sambil ngintik tipis-tipis gimana ngelihat peluangnya MU ya di menuju leg kedua nanti. Udah 1 jam lebih mas, emang gak parah banget, gak kerasa ya. Mungkin Kamis nanti akan ada kejutan, ada orang tambahan atau tidak, kita tergantung dari pertandingan hari Rabu dan Kamis besok. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama Terima kasih menemani saya yang sudah masuk di background ini. Tapi kita namanya tetap offset duo guys. Jadi jangan bikin spekulasi, bikin orang marah. Offset Tigo, offset trio tuh enggak. Sampai ketemu di hari Kamis besok, hari Jumat besok. Bye-bye semuanya Offsider.